canceled her classes 6 months ago. She's been transferring funds for the last 6 months. Parent, you can help us with who your daughter talks to. Why did you invite her to study group? Did not run away. I know my daughter. This is her keychain. She was my best friend. You broke his jaw. I know my daughter. I'm trying to help you find my daughter. Hai, halo semuanya. Halo teman-teman semua, kita dari kelompok 8 Ilmu Komunikasi kelas A. Dan kali ini kamu lagi dengerin 100-an, serius nambah pengetahuan. Kita bakal bawa sesuatu yang keren abis dan pastinya bakal nambah ilmu pengetahuan kamu. Tapi sebelum itu kenalin dulu nih teman-teman gue yang asik dan keren-keren banget. Yang pertama ini ada Andira. Halo. Ada Adel. Halo. Ada Ceca. Halo. Ada Zahra. Halo guys. Ada Isan. Halo. Dan gue sendiri Jovanka. Halo teman-teman semua. Gimana nih guys? Apa kabar nih kalian? Baik dong. Baik dong. Gimana kamu kabarnya Zahra? Baik juga? Baik sekali. Alhamdulillah ya kalau pada baik semuanya. Semoga kalian semangat selalu. Jadi kita bisa bawain podcast 100-an ini dengan semangat. Jadi kita bisa memancarkan energi positif gitu kepada pendengar-pendengar kita. Nah, pendengar kita juga punya sebutan ya. Apa nih sebutannya? Sebutannya adalah Sobat Namu. Apa tuh artinya? Apa tuh? Sobat Namu. Tambah ilmu ya. Di sini karena podcastnya akan seru banget sama menambah pengetahuan kalian. Jadi kita namain kalian Sobat Namu. Keren banget tuh. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya guys. Terus semangat juga. Jangan lupa nih 3M-nya biar kita selalu stay healthy. Tadi kan di opening Jopanka udah ngomong ya kalau kita bakal bawain podcast yang seru dan nambah ilmu banget nih. Kalian ada ide nggak sih kira-kira kita mau ngomongin apa? Nah, ngomong tentang seru dan nambah ilmu pastinya. Gue sih lagi kayak seneng banget, kayak tertarik banget sama kayak politik-politik gitu. Kayaknya seru deh kalau dibahas sih. Ya nggak sih? Kalian lain gimana guys? Kalian. Nah, tapi kalau gue sih lagi enjoy banget nih nonton film thriller. Nah, yang ada rekomen, boleh dong nih kasih ke gue rekomennya. Waduh. Ya kalau sekarang sih lagi nugas aja terus, tapi kalau dipikir-pikir seru juga gak sih kita bahas film, terus kita sangkut pautin ke politik, ya gak sih? Seru ya? Seru. Gue ada rekomen nih satu film thriller, dia judulnya Searching gitu, disutradarain sama siapa ya? Namanya Anes Caganti gitu kalau nggak salah. Itu tuh plot film tuh seru banget tahu asal kalian. Itu pokoknya kalian harus nonton deh. Itu gue lupa, lu pernah nonton gak sih? Gue dong spill gimana openingnya gitu, gue rada lupa. Ya gue juga lupa nih endingnya, coba spill. Kayaknya gue pernah nonton deh. Oh iya, gue juga pernah nonton. Iya, kayak yang itu gak sih, yang dia ada satu keluarga nih, happy family. Nah, happy family nih, emaknya namanya Pam, kalau nggak salah ya, ayahnya namanya David, terus anaknya namanya Margot nih. Nah, keluarga ini tuh ceritanya tuh kayak suka banget ngedokumentasin, ngerekam gitu aktivitas mereka yang dilakukan sehari-hari gitu ya kan. Nah, terus pas anaknya si Margot ini remaja, ternyata ibunya itu kayak punya penyakitnya tuh penyakit kanker gitu, kanker kelenjar getah bening, serem banget ya kan ya. Nah, terus udah tuh singkat cerita ibunya meninggal nih. Nah, dari pas ibunya meninggal ini, jadi satu keluarga itu kayak berubah gitu loh. Kayak berdampak banget sama keluarga si Margot ini. Nah, terus Nah, terus si bapaknya ini dia tuh kayak berubah gitu, jadi jarang ngobrol sama si anaknya ini. Nah, terus anaknya juga itu kayak jadi si David itu nge-push anaknya buat les piano kan. Tapi si Margot itu jadi si David itu nggak nanya anaknya tuh mau gak les piano gitu, nggak nanya, dia langsung baik daftarin gitu kan. Nah terus ternyata di lubuk hati yang paling dalam si Margot asik
Itu kayak nggak mau karena keinget-inget ibunya terus gitu kalau main piano gitu kan. Dia nggak mau, dia kagak mau tapi dipaksa gitu kan. Gak mau Pak. Terus, iya ya harusnya gitu, nggak mau gua gitu kan. Tapi kagak. Nah terus gara-gara apa si David ini bapaknya sama si Margot kan jarang ngobrol gitu kan, jadi renggang kan. Nah terus akhirnya si Margot ini kayak suka berbohong gitu, dia lulus sekolah, ngeganja, narkoba ya kan. Wah, parah. Parah banget kan ya dampaknya. Parah. Iya nih, terus si Margot ini gara-gara dipaksa terus gitu, dia akhirnya keluar dari kursus les piano ini, tapi tanpa pengetahuannya si David. Jadi si David kagak tahu si anaknya udah keluar dari les piano gitu. Si Rebel. Sorry motong. Ini tuh yang lanjutannya tuh pasti Margot tuh hilang gak sih? Terus bapaknya udah nyari pakai penyelesaian yang emang udah dipakai nyari polisi lah. Terus dari cara nelpon teman Margot satu-satu gitu kan. Terus juga dibantu sama detektif yang namanya kalau nggak salah Rosemary Fick ya kan. Nah jadi tuh suatu hari pas udah Margot hilang beberapa hari, bapaknya tuh dapat kabar, si David ini dapat kabar kalau Margot itu hilang karena dibunuh. Dan pembunuhnya itu mengakui kalau emang dia ngebunuh si Margot itu ya kan. Terus otomatis sebagai bapak gitu kan, dia percaya, terus sedih dong kehilangan anaknya ya kan. Pasti mana ada sih kehilangan anak gak sedih gitu kan. Terus kebetulan tapi itu dia sebenarnya masih nggak percaya sih gitu. Kalau dilihat-lihat sih dia masih nggak percaya. Terus dia masih nyari petunjuk-petunjuk yang lain gitu. Dan dia yakin kalau terus dia sebelumnya dia nemu gitu kalau kayak apa ya, kayak yakinin kalau di balik dalang Margot hilang atau yang lain-lain tuh ada kaitannya sama si detektif Vic ini. Nah, ternyata apa ya, kejadian yang bener-bener apa ya, realnya gitu. Si Margot ini dijahatin sama anaknya detektif Vic ini, tapi Vicnya nggak mau ngakuin karena dia takut berdampak sama jabatannya yang sebagai detektif, dan sebagai ibu dia juga merasa kasihan sama anaknya gitu kan. Nah jadi Vic ini karena dia seorang detektif, jadi dia manfaatin posisi kekuasaannya buat melindungi anaknya yang emang bersalah ngejatuhin Margot ke jurang yang curam itu gitu guys. Gila. Oh iya sih, gue inget banget itu film, iya. Nah, tapi tuh twist banget gak sih? Gue tuh tadinya tuh kayak kayak punya pandangan buruk nih sama Omnya, soalnya mencurigakan banget gitu. Sama. Kan? Dia kayak mencurigakan, kayak serem banget gitu loh. Ternyata terus alasan gue nggak nuduh si diktatif ini karena dia kan seorang ibu ya, jadi kayak ada aura keibuan dan gue pikir dia beneran peduli gitu. Makanya gue kayak gitu, kayak kok gitu. Iya, sama aku gak malu Jun, sumpah. Tapi itu plot twist yang lebih serunya lagi tuh si Margotnya nggak mati. Padahal kan setahu gue tuh dia didorong ke jurang gitu kan. Jurangnya mana curam banget, dan dia juga di jurang itu tuh udah berhari-hari, kayak 3 hari gitu. Tapi pas ditemuin tuh masih hidup tau. Itu gue sempat mikir tau, kayak kan ibunya udah meninggal. Gue mikir tuh dia hidup di jurang itu dibantu sama arwah ibunya tau. Ada lu. Random banget ya, tapi gue mikir gitu sih gitu kan. Bisa jadi sih. Tapi ngomong-ngomong ini kayak ini film searching bisa ini gak sih, kayak kita sambungin ke materi politik ekonomi gitu? Kayak bisa deh. Iya gak sih? Gimana Tapi tuh? kayaknya nih ya, kayak kalau diteliti nih, kayaknya film searching tuh itu ya ada campuran politik ekonominya ya. Tapi gue kagak tahu politik ekonomi apaan. Emang apaan dah? Nih gue jelasin dulu nih. Apa ekonomi politik ya? Asik. Ya. Ayo nih. Ini udah mulai masuk segmen ilmu nih ya teman-teman. Bener banget. So aja nih ya gue jelasin nih. Nah, gue jelasin dulu nih apa itu politik ekonomi, oke? Oke. Politik ekonomi itu ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Itu adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem sosial ekonomi yang berbeda, kayak sosialisme dan komunisme gitu. Sama dengan pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Contohnya tuh kayak ada strata sosial gitu dan ketimpangan sosial gitu deh pokoknya. Nah, contohnya tuh kayak ekonomi politik bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada 2 subdisiplin ilmu,
yaitu politik dan ekonomi. Gitu. Iya benar. Tapi ini berarti ini nggak sih? Berarti lu pernah nggak sih dengar kayak suatu kalimat pokoknya tidak ada tindakan politik yang bebas dari kepentingan ekonomi, begitupun sebaliknya nggak ada tindakan ekonomi yang bebas dari tindakan kepentingan politik. Kayak gitu deh pokoknya, keren banget. Tapi bentar dulu. Ini kalau kita mau gabungin searching ke ekonomi politik gimana dah? Emang bisa ya? Coba Nah itu gue juga bingung sih kalau secara keseluruhan masukin ekonomi politiknya tuh bagian mananya gitu. Gue cuma tahu politik itu emang banyak, kayak contohnya kayak pemalsuan kematian yang kata keadilan yang dimanipulasi kasusnya gitu, terus pengedaran ganja tuh yang untuk anak di bawah umur, ada juga penyalahgunaan uang kan, terus juga yang paling parah tuh pembohongan publik kan, dia udah nyebarin berita gitu kan sampai ada proses pemakaman di TV itu tuh. Gimana ya? Ya kalau kata gue. Nah itu lu tahu maksudnya ada penyalahgunaan uang. Kalau kata gue tuh bisa masuk ke ekonomi politik sih, karena kan udah penyalahgunaan uang nih. Gitu sih kalau kata gue. Iya gak sih? Tapi Jo, kata gue sih mending lu recall dulu nih bagian mana tuh yang ada politik ekonominya, biar sobat-sobat di rumah nih, sobat Namu juga tahu. Coba deh Jo. Sorry nih, motong nih. Apa tuh? Itu yang bagian ini bukan dah. Jadi ada salah satu scene di mana akhirnya si bapak itu tau gak, si David. Nah tahu, dia tuh tahu kalau anaknya itu si David nih. Karena dia tuh jadi akhirnya tahu kalau anaknya itu nggak les piano, tapi bapaknya ingat selalu ngasih uang buat bayar lesnya gitu kan. Nah bingung dong si bapak, uangnya dikemanain ini sama anaknya. Nah bener. Kita gue bener banget. Dia tuh kan kayak waktu di scene tadi kan dijelasin kayak ada hubungan kita satu kayak ini kita bahas satu-satu aja deh. Pokoknya yang pertama itu si bapaknya ini kan kayak ngasih uang terus kan ke anaknya dengan embel-embel buat bayar uang les pianonya. Tapi jadi kayak bapaknya itu supplier gitu loh. Nah ini kan juga jadi kayak di ekonomi politik kan juga bisa masuk nih. Kalau misalkan kita tuh kayak ada apa sih kalau misalkan di kayak supplier gitu, kayak misalnya pemerintah nge-supply masyarakat kayak gitu sih kalau kata gue. Iya gak sih? Oh, berarti itu masuk ke ala-ala GDP per kapita income gitu nggak sih? Kan maksudnya itu tuh masuk gue itu. Nah iya kan maksudnya ini pemerintah ngatur perekonomian dari masyarakatnya gitu kan. Nah ibarat aja nih si bapak pemerintahnya, nah terus si anak itu masyarakatnya, yang ekonominya itu diatur sama si bapak, ya nggak sih? Nah, iya, maksud gue itu juga betul banget, Jun. Nah, maksud gue itu tuh GDP, apaan income tadi tuh, gue lupa, per kapita income ya kalau nggak salah. Nah, ini tuh kayak ada hubungannya antara politik sama ekonomi juga kan di dalam film Searching itu. Terus kayak, kalau kita tahu ada scam and corruption, itu kayak apa namanya, kejahatan apa sih? Scam tuh kejahatan gitu, penipuan sama korupsi. Ini kan yang tahu kan bagian yang mana? Tahu nggak sih? Tahu nih. Kayaknya tahu nih. Pasti. Nah ini pokoknya tadi tuh kayak pas bapak yang ngasih uang gitu ke anaknya, tapi ternyata digunakan untuk hal-hal yang nggak seharusnya. Harusnya kan dibayar buat les piano nih, tapi bukannya buat les piano, si anak ini malah beli ya tadi yang lo bilang kayak beli ganja, terus kayak gitu kan masuk ke penipuan sama korupsi juga kan, gitu sih. Keren kan? Loh, ya juga ya, ternyata ada kaitannya film Searching sama ekonomi politik tuh ada ya. Iya. Kalau kata gue sih ada pasti. Kerabat. Tapi kata gue gila, mantep parah. Ternyata film apa sih, film Searching ini bisa dikaitin juga nih sama hal-hal kayak gitu ya kan. Gokil parah, abis. Gokil sih kata gue juga. Tapi kalau ke teori ekonomi politiknya berarti bisa aja masuk ke yang neoklasikal political ekonomi gitu nggak sih? Kan soalnya ini kan Margot itu berusaha buat memaksimalkan kepuasan individunya dia sendiri gitu. Oh iya benar deh, itu benar. Apalagi kan kalau neoklasikal political ekonomi itu tuh ada penjelasannya kalau suatu produk itu mempengaruhi harga dan permintaannya ya kan. Ya sebenarnya sih balik lagi ke yang ganja gitu kan. Das cuma Margot ya. Keren amat mainannya nih, kelas 8. Gue kelas 8 nih main hujan-hujanan dimarahin sama emak. Si Margot udah ngeganja. Jangan dicontoh. Jangan. Kacau. Wait. Udah deh bahasannya jadi makin ngelantur lagi nanti. Intinya
Keren banget dah kita nih, kayak detektif tau gak? Detektif freak ya. Tapi semoga sobat yang manapun kamu nih, pokoknya semoga paham ya tentang konsep dari ilmu, maksudnya dari ekonomi politik yang kita bahas nih. Mungkin nanti kalian bisa cari-cari lagi di buku atau di internet nih tentang materi ini nih, karena ini beneran nambah ilmu banget ya. Bayangin aja, dari film terus kalian manfaatin di ilmu ekonomi politik tuh kayak banget kan ya, keren banget sih. Kalian kalau misalnya kepo filmnya bisa banget dicari namanya film searching ya. Itu juga kalau kalian nonton itu pasti bakal relate sama pembahasan kita kali ini gitu. Searching for searching ya. Sebenarnya sih aturan nih. Kayaknya harusnya nonton searching dulu baru nonton kita gitu ya kan. Benar. Bisa bayang gitu scene yang mana yang kita bahas gitu. Gitu guys, tapi ya nggak apa-apa kalau udah terlanjur. Ya, bener banget teman-teman. Pokoknya kalian harus nonton searching karena filmnya emang jujur seru banget. Gue pribadi juga merasa dapat banyak pelajaran dari film itu, mulai dari ekonomi politik yang emang kita lagi bahas nih bareng-bareng ya kan, sampai pelajaran-pelajaran kehidupan lainnya yang emang kita nggak bisa sebutin satu-satu, terlalu banyak gitu kan kalau kita sebutin satu-satu gitu. Setuju banget. Tujuh bingit. Karena udah makin ngatur, gue pokoknya mengucapin banget buat sobat-sobat Zoomku ini. Dan terima kasih atas waktunya. Dan gak lupa buat teman-teman atau sobat-sobat Namu yang ada dimanapun kalian berada. Kita mau kasih tahu kalau kita ngejelasin materi ini dan mengsangkut pautkan materi ini juga sesuai dengan perspektif kita ya teman-teman. Ya gak sih? Ya. Kacamata ya. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan atau kekeliruan, teman-teman bisa komen di kolom komentar bawah, kritik aja nggak apa-apa, tapi bisa koreksi bahasa yang baik. Kritik Ya, pakai bahasa yang baik biar kita juga nerimanya lebih santai gitu. Aduh. Tapi gue berharap banget ini bisa lebih lama lagi ya teman-teman. Karena seru banget ternyata kayak ngebahasin kaitannya sesuatu dengan materi gitu. Ternyata di dalam satu film itu pasti ada pelajaran-pelajaran tertentu gitu sih kalau kata gue, seru banget. Tapi gue berharap juga buat teman-teman di rumah, buat sobat-sobat Namu ini bisa suka sama video kita, penjelasan yang kita jelasin. Ya pokoknya ini kayak nggak berasa banget. Ternyata udah berapa menit kita nemenin sobat Namu di podcast 100-an, serius menambah pengetahuan. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. So salam sehat semuanya. Bye-bye semuanya. Thank you sobat Namu. Thank you sobat. Bye-bye semuanya. Dadah. Thank you.